kebijakannya orang mau apa itu disiram itu loh, ternyata nggak ada itu. Ya, saya minta kepada mereka kalau mereka sanggup mengerjakan proyek tapi tidak mengganggu masyarakat umum mau dilanjutkan. Tapi kalau mereka tidak sanggup, berhenti dulu. Ya, kapan hari ada kambuh juga karena debunya yang seperti itu, walaupun dia pakai masker. Tahun 2017 menjadi sejarah bagi Pasuruan. Dua proyek strategis nasional yakni mega proyek unggulan dan pembangunan jalan Gempol Pasuruan resmi mulai dikerjakan. Proyek yang bernilai triliunan rupiah ini, terutama mega proyek unggulan, sudah lama digadang-gadang oleh pemerintah. Namun, baru tahun 2017 resmi dilaksanakan. Melalui nota kesepahaman dengan Pemda-Pemda setempat, proyek spam unggulan dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah swasta yang bertujuan untuk mengalirkan debit air unggulan menuju 3 daerah di Jawa Timur, yakni Kabupaten dan Kota Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Proyek ini resmi dikerjakan oleh badan usaha pemenang, yakni PT Meta Arya Tirta Unggulan. Di saat yang sama, pemerintah juga sedang mengerjakan proyek nasional, yakni pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo. Tentu saja, warga Kabupaten dan Kota Pasuruan yang tinggal di sepanjang titik pengerjaan kedua mega proyek tersebut menerima dampaknya. Mereka mengeluh sepanjang kedua mega proyek ini dikerjakan. Lebih parah saat jalan utama dikeruk dan dipasangi pipa-pipa berdiameter raksasa oleh PT Meta Arya Tirta Unggulan. Lagi-lagi, itikat baik terhadap kedua pelaksana mega proyek ini mulai dipertanyakan. Rasa kepedulian serta sikap komitmen mereka untuk mengembalikan jalan-jalan yang rusak menjadi gerutu warga sepanjang hari. Kami mencoba mendengar keluhan itu dari warga yang tinggal di sepanjang kedua mega proyek ini dikerjakan. Ya mulai ada pipa itu, pertama kan pipanisasi, terus kedua tol. Keluhan yang paling dirasakan apa, Bu? Ya debu itu, yang paling parah itu yang pertama. Terus kedua omset jualan itu menurun. Debu berterbangan. Jalan rusak parah akibat tonase yang berlebih dari kendaraan-kendaraan dan alat berat. Serta perlambatan ekonomi sehari-hari telah menjadi keluhan utama mereka. Kadang-kadang ya mikir ya bisa kan yang kecil itu menghirup udara seperti ini ya, debu kayak gini ya. Banyak yang sesek. Udara bersih yang biasa didapatkan oleh anak-anak pun seperti direnggut oleh alat-alat berat proyek ini. Bisa lama-lama kalau ini dibiarkan bisa berdampak kepada saluran pernapasan atau ISPA ya. Janji dari pelaksana proyek baik dari PT Meta Arya Tirta maupun salah satu pelaksana proyek jalan tol PT Wika terkadang sering terabaikan. Nantinya sana itu mengabulkan permintaan RT sini di satu hari 5 kali untuk nyiram, tapi ini mulai hari puasa sampai tuh sudah ada aman. Udah nggak ada lagi. Tapi cuman kebijakannya orang mau apa itu disiram itu loh, ternyata nggak ada itu. Ya ada beberapa waktu itu yang terutama anak-anak yang memang dari bawaannya atau dari sejarah kesehatan sebelumnya memang dia punya sakit sesek ya. Ya kapan hari ada kambuh juga karena debunya yang seperti itu. Mereka berharap mega proyek ini segera berakhir agar penderitaan yang mereka rasakan segera usai. Permintaannya itu ya jalan ini lekas diperbaiki. Jadi cepat diperbarui jalan, kan kita akhirnya kan bisa naik lagi mungkin usaha kita gitu.
ratusan warga Kelurahan Tembok Rejo, Kota Pasuruan menggelar aksi turun ke jalan. Mereka berteriak, menyuarakan tuntutan. Mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pihak kelurahan setempat, menagih janji pelaksana proyek tol, yakni PT Wijaya Karya, terhadap warga terdampak. Ratusan warga ini memblokade akses jalan, menganggap bahwa mereka telah dikorbankan dalam pengerjaan mega proyek ini. Ini jalan rakyat dan bukan rakyat segelintir, bukan rakyat segolongan yang menikmati jalan ini, benar? Bapak Ibu, pemerintah, kita ingin hidup bebas, kita juga ingin sehat. Lihat jalan-jalan rusak seperti ini, tapi mana keadilan untuk kita? Kita juga butuh, kita juga butuh. Guna mengetahui secara pasti tanggung jawab pelaksanaan mega proyek ini, kami menanyakan langsung kepada Dinas Pengerjaan Umum setempat. Kalau memang kelewatan akibat dari mobilisasi material-material, itu SOP-nya memang harus ada penyiraman jalan sehari 3 kali. Supaya dampak dari debu, dari udara ini tidak terlalu terasa bagi masyarakat. 2 mega proyek nasional yang dikerjakan secara bersamaan agaknya kerap menjadi alasan para pelaksana mega proyek untuk saling lempar tanggung jawab. Pengerja proyek tol ataukah pelaksana proyek unggulan yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi dan dampak yang dialami oleh warga. Itu pihak tol, ya memang tanggung jawabnya. Itu tugasnya memang. Jadi satu kesatuan proyek itu penyiraman ini satu kesatuan sudah. Dampak dan keluhan yang dirasakan oleh warga Kabupaten Pasuruan membuat pemerintah daerah segera mengambil sikap. Mereka mengajak duduk bersama para penanggung jawab pelaksana mega proyek ini. Tadi saya menyampaikan protes keras kepada DLH Provinsi Jawa Timur yang saya anggap tidak menyampaikan dengan hal yang tidak benar. Tidak menyampaikan ada pahuda, tidak menyampaikan permohonan maaf bahwa memang dokumen itu belum kita terima. Tak tanggung-tanggung, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan mengeluarkan pernyataannya, meminta agar pelaksana proyek menghentikan pengerjaan jika mereka tetap membandel dan mengabaikan perbaikan jalan seperti semula. Saya minta kepada mereka kalau mereka sanggup mengerjakan proyek tapi tidak mengganggu masyarakat umum, monggo dilakukan. Tapi kalau mereka tidak sanggup, berhenti dulu. Berhenti nunggu musim kemarau. Tapi kalau mereka sanggup, saya mendukung agar proyek ini cepat selesai dan bisa segera operasional. Berdasarkan catatan dinas tempat, ada sekitar 30 km jalan yang rusak dan diakibatkan oleh pengerjaan pelaksanakan proyek spam unggulan. Di antaranya Gondang Wetan, Winongan, Rejoso, Paserpan, dan Poh Jentrek. Kerusakan ini terjadi lantaran pelaksana proyek menutup akses utama jalan, sehingga pengguna jalan memilih jalur jalan alternatif, hingga kemudian berakibat pada kerusakan jalan. Berapa kecamatan sih Pak? Seperti 5 kecamatan. 5 kecamatan. Dari 5 kecamatan belum tahu jumlahnya berapa Pak? Kalau kilometernya yang Pak Bupati ini tadi 30. Perbaikan akses jalan akibat dampak pengerjaan kedua proyek strategis nasional ini adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Untuk yang segmen di kota dan Kabupaten Pasuruan itu sampai bulan Maret 2018. Jadi itu yang schedule yang ada pada kami, dengan catatan bahwa tidak ada kendala-kendala yang apa berarti ya ada beberapa segmen jalan yang masih belum masih dalam tahap perawatan ya oleh kontraktor karena belum diselesaikan. Nah, dengan sudah terjadinya ini kami akan segera melakukan pemantauan pelaksanaannya di lapangan dengan fasilitas terkait khususnya yang ada di Pasuruan ini bagaimana terhadap pelaksanaan dokumen. Diakui atau tidak,
infrastruktur jalan yang selama ini menjadi permasalahan utama daerah menjadi semakin parah akibat pengerjaan kedua proyek ini. Rakyat harus selalu lewat di jalan-jalan yang rusak. Sampai kapan? Bagaimanakah sesudah proyek ini selesai? Harusnya lebih baik.